Sahabat Rai Soccer TV, jumpa lagi dengan Bung Yes ya. Piala Eropa kali ini telah mencapai semifinal, di mana 4 tiket telah lengkap. Setelah 2 pertandingan semalam diselesaikan, di mana Inggris dan Belanda memastikan diri lolos menemani Spanyol dan Prancis yang sudah lebih dulu lolos sehari sebelumnya. Inggris semalam harus membutuhkan perpanjangan waktu dengan skor 1-1 untuk kemudian adu penalti di extra time ya, perpanjangan waktu, dan 2 kali 15 menit tetap skor tidak berubah 1-1, dan Inggris akhirnya dalam adu penalti bisa mengalahkan kuda hitam Swiss dengan skor 5-3. Kemenangan ini memastikan Inggris sebagai peserta ketiga lolos ke 4 besar atau semifinal. Kemudian Belanda juga menyusul Inggris mendapat tiket terakhir setelah lewat perjuangan yang berat dan sedikit susah payah. Belanda akhirnya mengatasi Turki walaupun sempat tertinggal di babak pertama, tetapi bisa mendapat 2 gol di babak kedua untuk unggul dalam 90 menit 2-1 atas Turki. Berbicara tentang pertandingan Inggris melawan Swiss semalam, pelatih Inggris Gareth Southgate saya kira telah menerima atau mendapat beberapa masukan dari asistennya mungkin, sehingga dia melakukan sebuah perubahan yang cukup penting, terutama di lini belakang. Bahkan formasi tim pun dia ubah menjadi 3-4-2-1. Ya, 3-4-2-1, di mana formasi 3 belakang diisi oleh Kyle Walker, John Stone, dan pemain yang baru pertama kali tampil dari klub Aston Villa, Ezri Konsa. Pemain ini mengganti pemain yang memang selama ini menjadi sorotan utama sebelum pertandingan ini, yaitu di beberapa pertandingan sebelumnya, yaitu Guehi dari Crystal Palace, karena dia menjadi titik lemah di pertahanan Inggris. Tetapi masuknya Ezri Konsa mengisi posisi Guehi semalam, Inggris tampil lebih baik di lini pertahanannya, walaupun sempat ketinggalan duluan di menit ke 75 lewat gol penyerang tengah Swiss Embolo. Tetapi kemudian Inggris bisa membalas 5 menit kemudian lewat tendangan kaki kiri Bukayo Saka, penyerang sayap dari klub Arsenal. Kita kembali kepada formasi yang ditampilkan oleh pelatih Gareth Southgate semalam. Dia memainkan 4 gelandang ya. Biasanya dia memainkan format 4-2-3-1. Di mana 2 gelandang adalah Kobbie Mainoo dan Declan Rice. Tetapi semalam dia mencoba memainkan 4 gelandang. 2 pemain tadi ya, Kobbie Mainoo dan juga Declan Rice, didampingi oleh Saka di kanan, dan kemudian bek kiri didorong justru naik ke depan, yaitu Tripper. Sehingga formasi 4 gelandang ini memang membuat Inggris lebih kuat di lini tengah jadinya. Nah, 3 di depan, Phil Foden dan Jude Bellingham melapis striker tunggal di depan, yaitu Harry Kane. Inggris memang di menit-menit awal, bahkan di babak pertama, mereka masih mendelay permainan ya, masih sama permainan seperti di 4 pertandingan sebelumnya. Nah, ini membuat Swiss bisa menemukan bentuk permainannya sehingga mereka mengimbangi Inggris dengan sangat ketatnya. Dan Inggris masih pada dalam tanda petik penyakit lamanya, selalu mendelay serangan ya, mendelay serangan di babak pertama, sehingga tidak ada peluang berbahaya atau peluang bagus yang diperoleh Inggris untuk bisa mencetak gol. Justru sebuah serangan dari Swiss yang menusuk sisi kiri pertahanan Inggris akhirnya melahirkan gol bagi Swiss, sehingga Swiss unggul di menit ke-75 lewat penyerang tengahnya Embolo. Setelah kebobolan, Gareth Southgate tidak punya pilihan lagi. Dia harus menurunkan pemain-pemain lebih segar ya. Antara lain ada Luke Shaw, untuk pertama kalinya main, pemain yang oleh warganet mempertanyakan mengapa Gareth Southgate selama ini tidak memainkan dia. Akhirnya dia diturunkan juga pada saat Inggris tertinggal 0-1. Juga ada Cole Palmer,
pemain yang bermain untuk klub Chelsea. Dengan pemain-pemain lebih segar, Inggris akhirnya bisa mendapat gol belasan lewat sebuah tendangan yang sangat akurat ya dari Bukayo Saka. Dia sempat mengutak-atik melewati dua pemain di sisi kiri pertahanan Rice, kemudian dengan kaki kiri. Dan ini tipikal Saka. Kalau kita penggemar bola sering menonton Arsenal di Liga Inggris, Saka ini memang sering mencetak gol dengan cara demikian. Dia menusuk ke sisi kiri, kemudian dia tekuk lagi sekali, dia dorong, masuk kotak penalti, dan dia melepaskan tendangan kaki kiri ke pojok kanan gawang lawan. Dan semalam dia lakukan itu, sehingga membuat kiper Swiss tidak berdaya dan menyamakan kedudukan 1-1. Nah, ini gol memang gol penyelamat bagi Inggris lagi, sama seperti ketika Jude Bellingham mencetak gol di babak /8 final untuk menyelamatkan Inggris dari ancaman kekalahan saat itu. Lalu bagaimana dengan Belanda? Nah, ini juga menarik ini. Belanda juga di awal-awal pertandingan, katakan baru menit kedua atau ketiga, mereka sudah dapat peluang emas lewat penyerang tengah yang sampai saat ini masih mandul, yaitu Memphis Depay. Ya, Memphis Depay, tetapi tendangannya tidak pas sehingga jarak tendangannya dengan gawang yang hanya sekitar 5 meter bisa dikuasai oleh kiper lawan. Hilanglah peluang Belanda itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa Turki cukup cerdik. Ketika mereka melihat Belanda mulai bermainkan tempo lambat, mereka coba mengambil peluang itu. Ya, lewat serangan-serangan dan umpan-umpan yang sangat terukur dan kontrol yang sangat baik. Ya, sehingga membuat kedua tim berimbang dalam permainan itu walaupun Belanda diunggulkan. Unggul lebih dulu, ya, di menit ke-35 lewat sebuah sundulan. Nah, ini yang membuat Belanda kembali harus bekerja keras, dan itu mereka lakukan di babak kedua. Ronald Koeman mengubah taktik dan strateginya, menginstruksikan semua pemain untuk naik menyerang, dan memang mereka sempat mengurung Turki bahkan di setengah lapangan Turki. Dan gol Belanda diperoleh lewat gebrakan, ya, gebrakan Bergwijn dari sayap kanan menusuk sisi kiri pertahanan Turki. Dia melepaskan umpan menyusur tanah ke tiang jauh, memotong mulut gawang Turki. Dan kemudian dengan permainan yang lebih menyerang di babak kedua, Belanda akhirnya bisa memperoleh gol belasan, dan itu diawali oleh sebuah umpan lambung ke mulut gawang Turki dan diselesaikan dengan baik oleh pemain belakang Fritz lewat sundulan yang merobek gawang Turki sehingga skor menjadi 1-1. Dan kita lihat 6 menit kemudian Turki dikejutkan lagi dengan gol kedua Belanda. Nah, gol ini diawali oleh tusukan sayap kanan Belanda, Bergwijn. Dia melepaskan umpan menyusur tanah, memotong mulut gawang Turki. Dan di sana bek kanan Mert Muldur mencoba cukup keras berduel dengan sayap kiri Belanda, yaitu Cody Gakpo. Dan bola yang coba dipotong oleh Mert Muldur, pemain yang bermain untuk Fenerbahce dari Turki, justru mengarah ke gawang sendiri, dan terjadilah gol bunuh diri untuk keunggulan Belanda menjadi 2-1. Gol ini membuat Turki bangkit dari permainan bertahan, mencoba menggempur Belanda habis-habisan, ya, tetapi ya begitulah, nasib masih berpihak pada Belanda, walaupun Turki mendapat beberapa peluang, sekitar 2 peluang emas setelah mereka tertinggal 1-2. Namun berkat penampilan yang cukup baik dari kiper Belanda, yaitu Verbruggen, maka gawang Belanda terhindar dari kebobolan untuk kedua kalinya. Di semifinal pada Rabu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat akan bertemu Prancis dan Spanyol. Keesokan harinya pada Kamis dini hari pukul 02.00 Inggris berhadapan dengan Belanda. Sedikit catatan bagi pertandingan Inggris dan Belanda ini pertandingan yang cukup penting karena di negara yang sama, Jerman, tahun 1988 kedua tim bertemu di fase grup
dan Inggris ditaklukkan oleh Belanda dengan skor 1-3. Dan Belanda saat itu mendapat 3 gol lewat penyerang tengah yang mungkin legend, sekarang legend masih hidup, Marco van Basten. Marco melakukan hat-trick dengan 3 gol. Dan 1 gol balasan Inggris saat itu dicetak oleh kapten mereka, gelandang Brian Robson. Dan itu memaksa Inggris menelan kekalahan dan tersingkir di fase grup. Mudah-mudahan di semifinal ini Inggris bisa melakukan revanche. Tetapi kalau melihat kinerja dan prestasi Inggris di pertandingan sebelumnya, Inggris akan sulit untuk bisa meraih kemenangan atas Belanda di 90 menit. Karena memang lini depan mereka lagi-lagi belum seperti yang kita harapkan. Meski lini depannya mereka diisi oleh pemain-pemain yang sangat tajam dan bernaluri menyerang. Ada info tambahan dari Rai Soccer TV tentang viralnya handsball ketika Jerman melawan Spanyol ya 2 hari lalu, di mana handsball yang mengenai tangan pemain belakang Spanyol yaitu Marc Cucurella, pemain yang bermain untuk Chelsea di Liga Inggris. Saat itu penyerang Jerman Musiala menembak dan Cucurella mencoba menutup gawang, tetapi tangan kirinya saat itu melayang dari atas turun ke bawah dan bola pas menghantam tangannya. Wasit Anthony Taylor dari Inggris yang berusia 45 tahun dan sangat berpengalaman, wasit berlisensi FIFA yang mendapat sertifikasi FIFA pada tahun 2013, beberapa kali juga memimpin final di Piala FA. Dia saat itu bergeming, tidak membuat reaksi berlebihan, tapi dia sangat tenang ketika mengambil keputusan untuk tidak memberikan penalti kepada Jerman. Juga kita lihat gesturnya Marc Cucurella juga sama, dia santai-santai aja. Mungkin juga dia sudah pasrah bahwa akan terkena hukuman penalti. Tetapi memang keputusan Anthony Taylor sudah tepat. Juga wasit VAR memang tidak menampilkan tayangan ulang untuk adegan tersebut karena memang sesuai regulasi VAR saat itu tangan Cucurella dalam posisi melayang dari atas ke bawah. Ya. Dalam regulasi VAR, jika tangan yang mengikut gerak badan dan pas saat gerakan tersebut bola menghantam tangannya, itu tidak dianggap sebagai handball. Ya. Kecuali posisi tangannya dari bawah dia naik ke atas, bola menghantam, itu handsball. Nah kita lihat, saya mencoba melihat ulangan dari video kejadian tersebut, lihat video dari kejadian tersebut beberapa kali, memang ada gerakan Cucurella yang dari atas ke bawah. Nah ketika Musiala menendang, bola datang menghantam tangan kirinya dalam posisi atas ke bawah. Dan itu sesuai regulasi VAR, tidak dianggap sebagai handsball. Sehingga clear sekarang. Jangan lagi berbicara bahwa wasit merugikan Jerman. Tidak, sebetulnya itu sudah tepat keputusan Anthony Taylor. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!